Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di Jalan Dakwah setiap episodenya tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan nanti juga akan dibahas melalui tausiah oleh guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada kembali di tengah-tengah kita. Sudah ada Hilman. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, sudah ada dari Majelis Taklim Al-Khairat Telaga Murni Cikarang, Majelis Taklim Al-Hasanah Ramanuju Cilegon, Majelis Taklim Al-Mukarromah Tanah Sereal Bogor, Majelis Taklim Al-Jihad Cianjur, Majelis Taklim Al-Hidayah Pengalengan Bandung, Majelis Taklim Majelis Taklim Ar-Rahman Ciwadan Cilegon, dan Majelis Taklim Raudatus Sibian Ciwandan Cilegon. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita ketemu lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Bu. Asik, Bu. Tapi gimana nih ngomong-ngomong, taraweh masih lancar? Safnya masih di dalam apa udah di luar? Keluar masjid. Di rumah ya. Nah, ini nanti nih yang akan kita bahas. Apakah makin kesini tarawih jadi semakin berat atau tidak? Karena tema kita hari ini, tarawih itu nikmat, bukan. Ya Allah, pinter, masya Allah. Tarawih itu nikmat, bukan. Nah, apa keistimewaan dan pahala spesial bagi kita yang rajin tarawih? Hilman akan bahas. Silakan Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa agar kita diberikan keselamatan di bulan suci Ramadan. AA satu kali, Bunda sayang, pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan Ramadan untukku dan terimalah semua amalku selama bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan seluruh
amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang keutamaan sholat taraweh. Betul? Sholat taraweh itu adalah sholat yang sangat spesial, sangat istimewa, dan khusus hanya ada di bulan suci Ramadan. Sholat taraweh tidak ada di waktu yang lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau ini barang, kalau ini amal, cuman ada di waktu ini, berarti spesial atau tidak? Spesial. Berarti orang yang menunaikannya spesial atau tidak? Walaupun kalau bicara hukum, apa hukum sholat tarawih itu? Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kira-kira izin mohon maaf, lebih semangat hari pertama atau hari ke-18? Harusnya kita menghadirkan kebaikan daripada sholat tarawih kita, karena ada keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan. Mau tidak keutamaan dari sholat tarawih? Setidaknya ada 3 keistimewaan sholat tarawih yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan. Yang pertama, sholat tarawih itu menghapuskan dosa kita yang terdahulu. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang qiyam, yang mendirikan sholat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa kami banyak, iya. Maka apa amalan yang bisa menghapuskan dosa? Salah satunya di malam Ramadan, bangun, dirikan sholat tarawih. Betul? Yang kedua, sholat tarawih itu keistimewaannya diberikan pahala yang sangat besar dari Allah. Bunda sayang, di bulan Ramadan mah setiap amal soleh teh dilipat gandakan pahalanya. Iya apa iya? Amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Betul? Amalan sunnah diberikan pahala seperti amalan wajib. Maka urusan sholat di bulan Ramadan, tolong pastikan yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Yang wajib ditambah, yang sunnah ditambah. Jangan sampai ada orang yang bertanya sama gimana ya ada orang yang ketika Ramadan dia puasa tapi gak sholat. Ada gak yang begitu? Ada orang yang nanya sama puasa masih puasa, ngan sholat enggak? Saya akan jawab, orang yang puasa tapi nggak sholat sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Jelas apa jelas? Jadi bunda bisa mendapatkan keistimewaan dengan pahala yang sangat besar ketika bunda menghadirkan sholat sunnah, salah satunya sholat sunnah taraweh. Betul? Dan yang ketiga, orang yang sholat tarawih itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah
yang sholat tarawehnya gaspol, terjaga dengan baik di 10 malam terakhir Ramadan, insya Allah mereka akan mendapatkan Lailatul Qadar. 3 keistimewaan orang yang sholat taraweh di bulan Ramadan. 1, diampuni dosa-dosanya. 2, diberikan pahala besar untuknya. Dan yang ketiga, diberikan kenikmatan oleh Allah dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah menerima sholat tarawih kita. Dan sampai akhir Ramadan kita diberikan kekuatan untuk menjaga sholat tarawih kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu tepuk tangan untuk Ahilman. Baik. Sekarang berikan kesempatan siapa yang mau bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada, alhamdulillah ada mau. Ada. Ada. Silakan. Ibu, iya silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin dari lingkungan Rahmanuju Majelis Taklim Al Hasanah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Cilegon, tepuk tangan Cilegon. buat orang Cilegon. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya pribadi. Mau tanya ya, ya, Boleh. berkaitan dengan tema kita pada kajian kita kali ini tentang tarawih. Iya. Yang kami tanyakan, Betul. apa sih hukumnya sholat tarawih di rumah ketimbang sholat di masjid? Ya, apa hukumnya? Iya. Kita memilih sholat tarawih di rumah ketimbang di masjid, Ketimbang dengan masjid. Alasannya? kalau sholat di rumah untuk menghindari gibah. Oh, kaget. Sholat di rumah untuk menghindari gibah. Iya, Hindari betul. tuh. Untuk Orang tua menghindari gibah. astagfirullah. Oh. Oh, kaget juga. Terus. Itu menghindari gibah ternyata Bu. Iya, gibah atau ngomongin orang. Iya. Ngomongin teman-teman kita ya, Bu ya. Nah, Teman-teman ibu kali kita. kita mah nggak ikut. Kan kita mau kasih pantar Bu. Kan kita beda rumah dengan ibu. Iya, beda rumah. Jadi beda ibu alamat. sholatnya di rumah. Karena kalau ke masjid suka ada yang Iya, ngajakin gibah. ngajakin gibah Oke. gitu. Emang pernah Bu waktu sholat di masjid ada yang ngajakin gibah? Sering. Sering. Iya. Siapa orangnya itu? Nggak boleh dong. Rahasia dong. Terus? Terus? Jujur aja nih, sering sih, banyak kan tetangga juga ngajakin kita untuk ke masjid. Ya. Tapi ya itu, kalau pas pulangnya itu pasti diajakin ngomongin temen ya. Iya, ngomongin temen. Kalau saya pribadi sih bisa aja nggak ikut gibah. Tapi kan Penasaran jadi ikut iya, gibah. bukan. Bisa aja gak ikut gibah tapi takut ketinggalan berita. Aja nih. Ya, Terus? saya pribadi sih bisa aja ya nggak Iya. ikut gibahin. Tapi kita nggak enak juga gitu tuh. Ajak Kalau teman. dengan alasan pulang duluan Iya, atau ada betul. apa gitu Iya, ya. benar. Takut imbasnya nanti kita yang jadi diomongin gitu. Yang digibahin tuh nanti kita sendiri gitu. Jadi Ibu lebih takut diomongin daripada takut sama Allah. Iya. Iya. Terus benar-benar. menurut AA gimana itu? Juga Iya. nggak tahu lah. Tidak tahu ya. Ya gimana ibu aja itu makan. Kan itu kan teman-teman Ibu bukan teman-teman kita. Kenapa nanya ke saya? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin itu aja. Iya, iya, Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin khawatir digibahin kalau dia nggak ikut ajakan teman. Iya. Tapi kalau ikut ajakan teman, khawatir dia malah ikut gibah juga. Iya. Jadi serba bener, serba salah ya. Silakan. A. Baik, Bunda. Sebenarnya kalau ditanya AA, mana yang lebih baik? Sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid? Insya Allah dua-duanya baik.
yang nggak baik, yang nggak sholat tarawih. Betul apa betul? Karena boleh jadi mungkin yang di rumah karena ada alasan seperti beliau. Mungkin juga bunda-bunda di rumah teh mungkin ada yang milih agak malam sholat tarawehnya. Karena mungkin waktu eta teh masih sibuk masak, sibuk nyuci piring. Mungkin masih ada pekerjaan rumah yang bunda nggak bisa tinggalin. Terus ada juga yang beralasan mungkin di rumah merasa lebih khusyuk. Mungkin ada alasan kayak Ibu Titin. Mungkin, betul? Kalau punya alasan seperti yang Ibu Titin utarakan, silahkan. Silahkan. Karena beliau khawatir. Betul? Apalagi mohon maaf, kadang-kadang kita tuh gak bisa nahan. Kalau ada orang yang ngajak gibah suka gak kuat. Betul gak? Kitanya sih udah pengen menghindar. Tapi beritanya Wow. Kok bisa ya? kok bisa? Jadi akhirnya kan kita mah imannya setipis tisu kan. Bahkan lebih tipis. Lebih baik menghindar. Maka beliau memilih untuk taraweh di rumah dengan alasan yang tadi disebutkan. Mangga boleh. Tapi kalau bicara keutamaan ya tentu berangkat ke masjid setiap langkahnya ada pahala tidak? Di masjid mah yang bacaannya insya Allah lebih baik. Betul? Karena ada imam yang bimbing kita. Betul? Ada doa yang dipanjatkan. Betul? Ada silaturahmi yang bertemu dengan yang lain. Betul? Jadi kalau ada istilah pengennya taraweh di masjid sebagai bentuk apa? Syiar. Betul? Ini bulan Ramadan, jadi dakwah, jadi semangat. Maka jadi kebaikan untuk kita. Mohon maaf, sering melihat fenomena begini ya. Yang lucu, sholat isyanya di rumah, sholat tarawehnya di masjid. Padahal yang wajib sholat isyanya. Betul apa betul? Jadi kalau mau dilanjut, mungkin ada istilah nanti witirnya di rumah. Betul nggak? Barangkali nanti malam abis tidur pengen sholat tahajud. Jadi bisa dilanjutin lagi. Masih ada waktu buat witir lagi. Betul? Jadi artinya mau di rumah silahkan, mau di masjid silahkan. Dua-duanya insya Allah baik. Yang enggak baik yang mana? Yang enggak sholat. Udah enggak sholat gibah lagi. Jadi dua kesalahannya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Atau yang suka gibahnya ketika Ramadan mah taubat ya. Masa masih gibah terus kan? Ama ya kalau pas lagi puasa ada yang gibah suka bilang gini, jangan gibah lagi puasa, WA aja. Ya sama dong. Masih baca kan sama kan aja. replay balas juga. Iya. Nggak boleh juga. Jangan dong. Justru puasa Ramadan itu menahan diri kita. Iya. Betul? Untuk nggak gibah. Jadi yang puasa bukan hanya perut dan tenggorokan. Betul? Bukan hanya perut dan kerongkongan, tapi semua puasa. Mata puasa, lisan puasa, tangan puasa, kaki puasa. Puasa dari yang gak baik agar kita mendapatkan kebaikan dari ibadah puasa kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang suka gibah ketika puasa mau berhenti ya Allah. Dan mudah-mudahan bisa terus berhenti setelah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat Ibu Titin. Baik. Tadi pertanyaan Ibu Titin, ibadah tarawih di masjid atau di rumah lebih baik mana? Dua-duanya baik. Yang nggak baik tuh yang nggak sholat tarawih, berarti Bu ya. Oke, setelah ini jamaah jangan kemana-mana. Ahilman akan melanjutkan tausiahnya ya tentang nikmatnya sholat tarawih. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.